Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami sehingga kami mendengarkan firman-Mu itu bisa masuk ke dalam hati kami, menjadi berkat bagi kami. Ini adalah doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya dan buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24 dengan judul Manusia jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa karena digoda oleh iblis dalam bentuk ular. Ayo kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Nah, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di suatu taman yang sangat indah, Taman Eden namanya. Suatu hari Adam dan Hawa berjalan-jalan di taman itu. Kemudian Hawa bertemu dengan iblis yang berbentuk ular. Ular adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang-binatang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada Hawa dengan akal liciknya, adik-adik. Ular berkata, "Tentulah Allah berfirman kepada kamu, semua pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Tetapi Hawa menjawab, "Tentu saja boleh. Buah-buah yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya dengan puas dan bebas, kecuali tentang buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Itu tidak boleh kami makan. Bahkan untuk menyentuhnya pun kami tidak boleh. Nanti kami akan mati." Kemudian ular itu berkata sekali lagi kepada Hawa, "Oh, sekali-kali tidak. Justru yang terjadi sebaliknya. Pada saat kamu memakannya, maka matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Maka Hawa melihat bahwa buah pohon itu memang sangat baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, serta memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu dan ia memakannya. Kemudian ia memberi juga kepada suaminya. Dan terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan Allah, bersembunyilah mereka berdua. Tuhan Allah memanggil mereka dan berfirman, "Di manakah engkau?" Lalu sahut Adam, "Ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi sangat takut karena aku telanjang. Karena itu aku bersembunyi." Lalu Allah bertanya kepada Adam, "Apakah engkau memakan buah yang aku larang engkau makan?" Lalu kata Adam, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah itu." Dan Hawa pun berkata, "Ular itu yang memperdaya aku." Oleh sebab itu adik-adik, maka ketiganya diberi hukuman oleh Allah. Inilah hukuman untuk ular. Tuhan mengutuk ular, ia akan berjalan dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya seumur hidupnya. Dan Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan. Hukuman untuk Hawa. Kesusahan saat mengandung dibuat Tuhan sangat banyak dan akan melahirkan anaknya dengan cara yang sangat sakit. Hukuman untuk Adam. Tuhan mengutuk tanah karena Adam. Maka Adam akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah itu seumur hidupnya. Itulah hukuman untuk ular, Adam dan Hawa karena kesalahan mereka masing-masing. Dan itulah riwayat kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden itu. Dan Tuhan membuat kerub untuk menjaga taman itu.
Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena iblis itu licik, penipu dan pendusta, serta pencuri. Kita jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis untuk memperdaya kita. Ayo, adik-adik coba buka Alkitabnya di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Ayo kita tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami diingatkan lagi pentingnya menjaga hati kami agar kami tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu di video berikutnya.